Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Shadaqallahul azim. Berselindung diri kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu, yang akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat As-Sajdah ayat 11. Baik, para pemirsa yang budiman, kawan-kawan di mana saja berada. Pada syarah kali ini kita akan mencoba mengangkat sebuah tema, yaitu amal yang dapat menolong kita setelah mati. Para pemirsa, terlebih dahulu kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat tersebut dapat kita pergunakan dalam rangka untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas kita di atas dunia ini. Tentu dengan jalan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari kebahagiaan hidup di dunia menuju keselamatan bahagia kehidupan akhirat. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada Habibullah, Nabiullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau ditempatkan dan diletakkan di tempat yang terpuji di sisinya, ditempatkan pada tempat yang penuh kemuliaan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Beliau sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia, sebagai contoh bagi kita umat Islam, sebagai uswah atau figur di tengah masyarakat dunia yang sudah menuntun kita, membimbing kita
pada jalan yang benar. Sehingga beliau bersabda di dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amraini lan tudillu ma in tamassaktum bihima kataballah wa sunnatu rasul. Telah aku tinggalkan dua pusaka sebagai pegangan hidup untuk kamu sekalian. Sekiranya kamu mengambilkannya sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam kehidupan ini, lantudillu, tidak akan menyesatkan kamu. Artinya memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Bihima kataballah wa sunnatur rasul. Dua pusaka itu adalah kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul berupa hadis ataupun berupa bentuk perkataan, perbuatan, iktikad dan maksud daripada Rasul kita Nabi Muhammad yang belum tercapai akan tetapi sudah dilaksanakan. Baik sifatnya hadisnya qauli maupun sifat hadisnya fi'li atau taqriri. Baik, berdasarkan surat As-Sajdah ayat 11 tersebut, Allah menjelaskan kepada kita, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahkan, yang diutuskan Allah kepada kita, diserahkan untuk mencabut nyawa kita, nyawa makhluk, nyawa semua yang ada di alam jagat raya ini. Tentunya konsekuensi akan mematikan, akan melenyapkan, akan mentiadakan. Apa yang dilenyapkan, apa yang akan ditiadakan? Tentunya kehidupan kita di atas dunia ini. Sehingga dengan kematian tersebut, hanya kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Sesuai dengan tema atau topik kita, yaitu amal-amal ibadah yang dapat menolong sesudah mati. Nah, ini perlu. Jadi ketika kita sudah meninggal dunia, ketika ruh sudah berpisah dari jasad, ketika nyawa sudah berpisah dari tubuh, apakah kehidupan di alam barzakh sana dibiarkan dengan begitu saja? Apakah kehidupan di akhirat nanti dibiarkan begitu saja? Sebelum datangnya hari kiamat, bahkan datangnya hari kiamat, jasad sudah dikandung tanah, tulang belulang sudah hancur, dari asal kembali kepada asal, dari Allah kembali kepada Allah, dari tanah kembali kepada tanah. Nah, investasi pahala berupa ganjaran-ganjaran kebaikan kita selama kita di alam barzakh, apakah kita dapatkan atau tidak? Amal-amal apa saja? Nah, ini yang jadi topik pembahasan kita pada sarah kali ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ataupun Imam Ahmad, dikatakan, Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasah. Hadis ini dua redaksi pada kalimat awal. Ada iza matal insan, ada iza mata ibnu Adam. Maksudnya sama. Apa itu? Apabila mati anak cucu Adam, apabila mati manusia, maka putuslah sekalian amalnya.
Kenapa amalnya putus? Karena kehidupannya di atas dunia sudah berakhir. Karena dia sudah meninggal. Sudah wafat. Sudah mati. Tentu pemahamannya tidak dapat lagi dia melakukan amal. Putus. Illa min salasa. Kecuali 3 perkara yang tidak putus. Yang akan memberikan kebaikan-kebaikan, yang akan memberikan kebahagiaan, yang akan memberikan ketenangan, kenyamanan kepada kita yang sudah meninggal atau sudah mati. Apa itu yang 3 macam itu? Shadaqatin jariyatin. Shadaqatin jariyatin. Au ilmin yantafa'u bihi. Au walidin sholihin yad'u lahu. Pertama, kata Rasulullah, yang tidak putus itu yaitu sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah dari sebagian harta-harta yang kita miliki, dari rezeki yang kita dapatkan, hasil usaha jerih payah diri kita sendiri, kita sedekahkan kepada orang lain. Kita infakkan, kita wakafkan pada jalan-jalan Allah. Sehingga sedekah atau wakaf atau infak yang sudah kita sedekahkan pada jalan kebaikan, pada jalan Allah tersebut, dimanfaatkan oleh orang lain kebaikannya. Selama kebaikannya dirasakan oleh orang lain, selama manfaatnya dipergunakan oleh orang lain, walaupun nyawa sudah dikandung tanah, walaupun jasad sudah dikandung tanah, walaupun tulang belulang hancur dikandung tanah, namun hasil sedekah jariyah yang pernah kita keluarkan, yang pernah kita salurkan selama hidup di atas dunia, dia akan datang pahalanya. Pahalanya akan datang kepada kita. Balasan kebaikan dari Allah akan datang kepada kita, mengalir terus saban waktu dari waktu, tidak pernah putus. Nah, inilah yang pertama. Makanya kami berani mengatakan bahwasanya tidak ada dalil atau nas yang mengatakan bahwa bersedekah itu dianjurkan setelah kematian. Itu tidak ada dalil sebetulnya. Dalil yang sahih, dalil yang qat'i, yang kuat tentang persoalan yang memerintahkan kita untuk bersedekah, menginfakkan harta kita pada jalan Allah, tentu semasa kita hidup di atas dunia sebelum datangnya kematian. Kenapa demikian? Karena di dalam surat Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut." Nafkahkanlah, infakkanlah, sedekahkanlah, wakafkanlah atau keluarkanlah. Wa anfiqu mimma razaqna, dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya kematian. Nah, inilah dalil yang sahih. Nah, apapun hasil usaha kita selama kita di atas dunia ini, mau berbuat baik, mau berbagi, menyalurkan harta benda kita pada jalan-jalan yang bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak, maka pahala tetap mengalir yang kita dapatkan sebagai pahala dari sedekah jariyah. Sedekah jariyah, harta yang kita keluarkan
dari sebagian rezeki yang kita keluarkan semasa kita hidup di atas dunia. Kemudian bila kita sudah meninggal, harta kita akan ada tersisa oleh ahli waris atau ahli bait, atau oleh keluarga-keluarga kita, karena mereka sangat luar biasa semangatnya, dorongan, stimulasinya terhadap kita yang sudah meninggal. Lalu keluarga ini mengambilkan harta tersebut, dia salur pula pada jalan-jalan kebaikan, dia sedekahkan pula, dia wakafkan pula, dia infakkan pula. Nah, itu pun dikategorikan ke dalam sedekah jariah. Ini yang pertama, bahwasanya amal yang dapat menolong kita apabila kita sudah mati, yaitu sedekah jariah. Jangan sampai tidak bersedekah. Bersedekahlah, berbuat baiklah untuk orang lain demi diri kita semasa kita hidup di atas dunia, menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang santun. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bihi, atau mengembangkan ilmu yang bermanfaat. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wa utul ilma darajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wa utul ilma darajat. Dan Allah akan meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Artinya apa? Utlubul minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari hayunan sampai ke liang lahat, dari lahir sampai meninggal. Talabul ilma faridatun minal muslimin wal muslimat. Talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sudah menjadi kewajiban bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, untuk menuntut ilmu. Atau man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin hidup di dunia, kata Rasulullah, mesti harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin hidup di akhirat, mestilah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin hidup di antara, bukan di antara, yang ingin hidup di dunia dan akhirat, dua alam ini, mestilah dengan ilmu. Maka pesan perintah untuk menuntut ilmu itu luar biasa kerasnya. Utlubul ilma walau bisin. Tututlah ilmu itu walaupun ke negeri Cina. Artinya ada dua pemahaman. Pertama, menunjukkan jauhnya Mekah ataupun kota Madinah, tempat tinggalnya Rasulullah itu, dengan negeri Cina. Apapun rintangannya, menunjukkan makna jauh. Sekalipun jauh, tuntutlah ilmu. Boleh jadi suatu sisi karena di negeri Cina tersebut banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk menolong manusia. Makanya yang memberikan manfaat kepada kita setelah meninggal itu adalah au ilmin yantafa'u bihi. Pernah mengajar, menyampaikan atau mengembangkan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, supaya kita bisa mendapatkan investasi di akhirat nanti atau di alam barzakh nanti dengan ilmu kita. Diawali dengan kita mesti cinta dengan ilmu. Cinta dengan ilmu. Filosofia, para pemikir, orang-orang yang cinta dengan ilmu, tidaklah tergoda, terhanyut oleh kemewahan dunia. Apa contoh? Mengembangkan ilmu yang bermanfaat, terutama sekali ilmu tentang kehidupan. Ilmu tentang perekonomian. Kemudian dan tidak kalah pentingnya, ilmu tentang agama.
tentang akhlak, tentang keyakinan, tentang tauhid. Makanya ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut wajib kita kembangkan supaya ada bermanfaat bagi orang lain. Ilmu agama contohnya, seperti guru-guru mengaji, para ustadz-ustazah, para buya, para kiai yang begitu luar biasa dengan ilmu agamanya. Kita doakan kepada Allah, semoga para tuan guru kita ini syahid, kemudian husnul khatimah di akhir hayatnya, kemudian akan mendapatkan pahala yang mengalir tersebut dari ilmu. Mengembangkan ilmu agama, mengembangkan ilmu ekonomi, mengembangkan ilmu kebudayaan, mengembangkan ilmu alam semesta, dan beraneka ragam. Selagi ilmu tersebut yang kita ajarkan kepada orang lain, selagi pengetahuan tersebut memberi manfaat kepada orang lain, selama dia mengamalkan ilmu tersebut, maka pahalanya tetap mengalir kepada kita. Yang ketiga, awalidin sholihin yad'u lahu, atau meninggalkan anak yang soleh, anak yang baik, anak yang taat, yad'u lahu, berdoa untuknya. Nya itu adalah dhamir mustatir. Nya itu kembali kepada orang yang meninggal. Artinya dia meninggalkan anak yang soleh, yang baik, yang cerdas, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan taat kepada negara. Yad'u lahu, lalu anak tersebut berdoa untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Makanya kewajiban bagi kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, bagaimana kita ini menjadikan, mencipta, membentuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh, bukan anak yang salah. Anak yang soleh, anak-anak yang baik. Siapa sebagai panutan kita? Siapa suri teladan kita dalam rangka membentukkan anak yang soleh? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam surat As-Saffat ayat 100-101. Apa kata Allah? Atas doa yang diutarakan, yang dimohonkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dikaruniai, tidak dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan selama perkawinannya dengan Siti Sarah. Kemudian atas izin persetujuan Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam menikah lagi dengan Siti Hajar. Karena Siti Sarah tahu, tidak mau Nabi Ibrahim alaihissalam putus keturunannya, nikah dengan Siti Sarah. Selama pernikahannya dengan nikah dengan Siti Hajar, istri yang kedua. Selama perkawinannya dengan Siti Sarah dan Siti Hajar atau Hajar, Nabi Ibrahim tetap berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh, anak yang baik, anak yang lembut hatinya, anak yang patuh, anak yang taat, anak yang berbakti. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ya Allah. Kemudian tak lama silang waktu berjalan, doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Apa kata Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka sampaikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kepada Ibrahim, bahwa dia
dianugerahkan anak yang halim. Apa itu halim? Anak yang mempunyai hati yang lembut bagaikan salju. Anak yang mempunyai hati yang lembut bagaikan kapas. Artinya anak yang cerdas. Nah, 3 poin inilah secara langsung disebutkan di dalam hadis oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang akan menolong kita apabila kita sudah mati. Kenapa demikian? Karena anak ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "An laisa lil insani masa'a." Bahwa seseorang itu akan mendapat apa yang diusahakannya. Bahwasanya seseorang itu tidak akan mendapat apa-apa kecuali dari hasil usahanya. Apa hasil usaha kita? Melakukan amal kebaikan. Di antaranya bersedekah dalam tema ini. Di antaranya. Apa hasil usaha kita? Mengembangkan ilmu yang bermanfaat. Apa hasil usaha kita? Membentuk anak yang soleh. Itu perjuangan yang luar biasa. Jadi di akhirnya nanti, tiba saat masa dan ketikanya, kita akan merasakan kebaikan-kebaikan jerih payah kita selama hidup di atas dunia. Apalagi yang lain? Masih ada? Ada. Makanya Allah sebetulnya dengan anak yang soleh tadi, terkhusus di dalam hadis tersebut dikatakan berdoa untuk orang tuanya. Selagi anak tersebut berdoa kepada orang tuanya, tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Doa tersebut menembuskan langit, menembuskan bumi, akan sampai kepada kedua orang tuanya. Atau doa orang tua, ayah dan ibu kepada anak, akan tembus langit dan bumi, akan tembus ruang angkasa, sampai menembus tiang aras kursi Allah sekalipun. Insya Allah doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa dan dosa kedua orang tuaku. Kasihilah dan sayangilah sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangku ketika aku masih kecil. Betul. Kemudian doa kita kaum muslimin dimanapun berada di seluruh alam ini, kita dianjurkan untuk berdoa ya, kepada sesama kaum muslimin, orang-orang yang beriman, baik yang hidup atau sudah mati. Doa itu pun sampai kepada maksud dan tujuannya. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Ya, sebagai renungan bagi kita, ambillah apa yang baik di dalam penyampaian ini dan tinggalkan apa yang tidak baik. Dari kami cukup sekian. Kalau ada kalimat yang tidak berkenan atau ada salah dan khilaf pendapatnya, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kita semua memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.